Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita memulai aktivitas kita diterangi oleh firman Tuhan pada hari ini, sehingga aktivitas satu hari ini diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan hari ini yang menjadi kekuatan dan kehidupan bagi kita dan menerangi kita dalam beraktivitas tertulis dalam kitab Yesaya 54 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ai musat pe akadoluk jalahumuttal akarubean alayang go asiasiku masotu pamusat sianko jalapa dan nihadameokku nasotu pahumordit minna Jehovah siasi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah mendengar upasa Batak yang mengatakan molo tonggi monang pitor ni bodut, molo pahit monang pitor ni utahon. Yang manis jangan langsung ditelan, yang pahit jangan langsung dimuntahkan. Nah, dengan sederhana dapat kita artikan, terkadang yang kita anggap sesuatu yang membahagiakan, pada akhirnya bisa membawa kita kepada kesengsaraan. Dan terkadang yang kita anggap penderitaan, namun pada akhirnya kita bisa mendapatkan kesejahteraan. Bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan dari awal. Maka hadapilah pahit dan manisnya kehidupan, dan tidak semua yang manis membawa kepada kebahagiaan. Karena cara Tuhan mampu mengubah apapun, termasuk mengubah yang pahit menjadi manis, atau kesusahan menjadi berkah. Demikian halnya dengan bangsa Israel yang diperhadapkan dengan dua sisi saat mereka jaya. Apa yang mereka perbuat saat mereka terpuruk? Apa yang terjadi? Dengan latar belakang yang demikianlah tangan Tuhan memperbolehkan mereka terbuang ke Babilonia. Dan dengan tangan Tuhan juga ada janji keselamatan. Janji keselamatan itu bukan karena kebaikan dan kebenaran bangsa itu, namun demikianlah kebenaran kasih dan anugerah Allah kepada umat. Sehingga dalam teks yang kita baca, Allah berjanji akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan mereka. Dengan janjinya, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Jadi inti dari pemulihan bangsa Israel ada pada kasih setia Tuhan yang tidak akan hilang. Saudara, kepahitan apakah yang membuat kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan? Atau kebahagiaan apakah yang membuat kita lupa diri bahwa semua hidup ini hanya karena kasih dan pemberiannya? Apapun yang kita alami dalam hidup ini, percayalah bahwa Ia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ia setia merancang setiap jalan-jalan kehidupan sampai kita menyadari betapa besar kasih setia Tuhan. Demikianlah di dalam Mazmur 136 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terkadang kitalah yang tidak mampu melihat kesetiaan dan kasih setia Tuhan karena diselubungi keinginan kita yang tidak baik. Maka jangan takut menghadapi setiap hal. Kesulitan, persoalan,
bukan berarti itu adalah kerugian atau keburukan. Bisa saja persoalan dan kesulitan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan. Dan berhati-hati di dalam sukacita dan kegembiraan, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa oleh akibat dari kegembiraan yang membuat kita lupa mensyukurinya kepada Tuhan. Maka tetaplah ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita. Di dalam suka, di dalam susah, Tuhan tetap setia melindungi, mengasihi, dan memelihara kita. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, dan hari ini penuh dengan sukacita, karena kita diterangi oleh firman Tuhan dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang menyapa kami. Adalah tanda kasih-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih atas janji-Mu yang selalu setia pada kami, bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia-Mu tidak akan beranjak untuk selamanya. Terima kasih Bapa. Hidup kami adalah milik-Mu. Di dalam Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.